Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min qawli. Sallallahu alaihi. Yang pertama dan utama, marilah bersama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dapat berkumpul bersama-sama kita, yang mana kajian rutin kita seminggu sekali, yang alhamdulillah masih bersama-sama kita berkumpul di tempat ini. Salat iring salam tidak lupa kita sajikan perjalanan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat dalam kiamah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pada jamaah yang hadir pada malam hari ini, perlu kita sampaikan pada jamaah sesungguhnya adalah malam hari ini jadwal Ustaz Dedi Suryansah MA, karena berhubung beliau kurang sehat, maka malam ini insya Allah akan digantikan oleh guru kita yaitu Ustaz Arifin. Kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kiranya yang masih di luar kami harapkan untuk masuk agar pengajian kita mulai, karena di dalam masih ruangan sangat luas sehingga dapat kita di dalam bersama-sama. Baik, untuk menyingkat waktu kita pada malam hari ini, kita buka pengajian kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan pada Ustaz untuk segera mengisi waktu. Ini. Udah. Sudah. Lanjutkan. Ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah ikhwan dan akhwat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, pengajian malam Kamis yang semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan setiap langkah-langkah dalam bentuk taqarrub dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keperjalanan kita dalam menuju majelis ilmu ini yang menjadi motivasi kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, yang dengan melangkahkan kakinya tersebut dia ingin menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut yang melangkahkan kakinya tersebut, ya, dengan perjalanan itu Allah akan mudahkan baginya perjalanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Islam.
Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu dunya," dan aku tidak meninggalkan dunia ini kecuali aku sudah menyampaikan kepada umatku terhadap hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada surga. Tidak ada yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perkara-perkara yang menjauhkan manusia dari neraka kecuali aku sudah sampaikan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yauma akmaltu alaikum, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku sudah ridhoi Islam ini sebagai agama. Jadi nggak ada yang kurangnya lagi. Silahkan dicari kalau nanti ada yang kurang, kira-kira yang belum disampaikan terhadap agama ini, bisa nanti dicari nomor saya dan ditanyakan, Ustaz masih ada yang kurang di sini. Tapi insyaallah sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha mulia, yang tidak akan pernah salah dalam berfirman. Kalaupun ada yang kurang, itu dari diri kita yang kurang dalam memperhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja yang ada dari Nabi kalian, ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kufitum, sesungguhnya itu sudah lebih daripada cukup. Makanya nanti kita tinggal mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih terjadi ketidakpahaman di dalam agama kita ini. Ketika kita masih belum paham atau bodoh dalam satu ajaran daripada ajaran Islam, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahasatri dan mahasatriwati yang juga kami muliakan. Malam hari ini yang seyogyanya akan mengisi kita adalah Ustaz Dedi Suryansah. Tapi qadarullah, ya, diinfokan secara mendadak beliau demam katanya, Pak ya? Ya. Demam, dan beliau ini adalah yang sudah ready untuk menjadi moderator. Ya. Dan beliau menyampaikan bahwasanya beliau tiba-tiba demam, safahullah, semoga Allah berikan kesembuhan kepada Ustaz kita. Semoga nanti lain waktu bisa memberikan beberapa motivasi untuk kita di tempat yang sama ini. Dan saya sebagai naib pengganti tentunya juga akan menggantikan materi-materi tematik. Ya, materi-materi tematik itu yang sifatnya motivasi-motivasi umum. Yang kalau saya berbicara di sini dua judul, antara al-kabair dan masalah al-adab. Namun karena baru disampaikan tadi menjelang asar, ya, setelah asar ya menjelang maghrib, ngobrol-ngobrol di sini, Ustaz Bulkan datang, Ustaz Dedi nggak bisa, maka harus cari pengganti. Ya, pertama menghubungi Pak Tengku juga nanti saya kabari, berarti nggak ada kekomitmen, maka Ustaz Bulkan meminta saya untuk menggantikan malam hari ini. Ya, maka permasalahan yang akan kita bincang-bincangkan malam hari ini para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan adalah al-intima'u lil harakati. Al-intima'u lil harakah, yaitu komitmen terhadap pergerakan dakwah kita. Ya, al-intima'u lil harakah, komitmen terhadap pergerakan dakwah Islam. Tujuan materi ini disampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tujuan penting tentang disampaikannya tujuan ataupun komitmen kita dalam pergerakan dakwah. Ya, agar kita lebih paham
disampaikannya materi ini ada 3 tujuan penting yang akan menjadi panduan umum buat kita setelah disampaikan materi ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, supaya kita mengetahui, ya, supaya kita mengetahui bahwa dosa, ya, dosa untuk tidak komitmen terhadap Islam itu merupakan sumber malapetaka. Dosa untuk tidak komitmen terhadap Islam itu merupakan sumber malapetaka. Kenapa tidak? Ini tujuan utamanya dari al-intima lil harakah, komitmen terhadap pergerakan dakwah Islam. Kalau bukan kita yang komitmen, ya kita telah menganut agama kita sejak lahir, bahkan dari nenek-nenek kita dulu. Dan kita tidak komitmen, justru kita bergelimangan dengan dosa, tidak mau open dengan Islam itu sendiri, tidak mau open dengan dakwah itu sendiri. Biar saja dai yang berceramah, biar saja ustadz-ustadz yang berdakwah. Kami tidak mau open dalam masalah ini. Maka ini satu hal yang membuat kehancuran terhadap Islam itu sendiri. Karena kita tidak mau open terhadap pergerakan dakwah itu sendiri. Ya, kamu, saya. Ya. Maka akan hancur kehidupan tatanan masyarakat Islam ketika kita tidak komitmen dengan pergerakan harakah Islam. Itu tujuan pertamanya. Supaya kita memahami bahwasanya dosa itu merupakan sumber malapetaka dalam kehidupan manusia dalam Islam. Tujuan materi yang kedua, disampaikan tujuan keduanya adalah agar kita berperan secara aktif dalam dakwah. Agar kita berperan aktif di dalam dunia dakwah, apapun bisa kita lakukan. Oh, dakwah ini hanya dilakukan oleh ustadz saja. Siapa bilang? Dakwah ini hanya dilakukan oleh santri anak pesantren saja. Kami sekolah umum nggak bisa berdakwah. Kami pedagang nggak bisa berdakwah. Orang bisu pun bisa berdakwah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berikan kepada dia mungkin selebaran buletin Islam dengan isyarat-isyarat kita, tolong berikan ini ke sana, ke masjid sana, ke masjid sini. Itu juga bagian daripada dakwah. Sehingga tujuan kedua adalah disampaikannya materi al-intima lil harakah ini adalah agar kita berperan aktif dalam perkembangan dakwah Islam. Tujuan ketiga, ya, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan adalah agar kita menjaga amal jama'i dalam dakwah. Agar kita menjaga amal jama'i dalam dakwah. Amal secara jamaah dalam dakwah. Sehingga kita beramal itu bukan pribadi-pribadi. Kamu beramal, saya beramal. Kamu bekerja, saya bekerja. Ini tidak akan terjadi perkembangan dakwah. Namun ketika terjadi satu kesulitan dalam jamaah itu, kekuatan dalam jamaah itu, kekompakan dalam jamaah itu, maka akan terjadi perubahan yang signifikan terhadap Islam itu sendiri. Bagaimana rumah sahabat Arqam ibn Abil Arqam yang dijadikan basis pertemuan dakwah secara sembunyi, dakwah sirriyah Nabi SAW, yang mereka berjumpa dengan Nabi pada malam-malam hari. Tujuan mereka adalah membicarakan tentang harakah al-Islamiyah, pergerakan dakwah Islam. Maka dari madrasah-madrasah ini, rumah-rumah kecil ini yang dijadikan basis pertemuan dengan sang murabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncullah generasi-generasi Islam. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dan yang lainnya muncul dari madrasah-madrasah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada materi al-intima lil harakah, komitmen terhadap pergerakan dakwah. Kita akan sebutkan dua hal. Yang pertama, an aisyu lil Islam. Saya harus hidup untuk Islam. Saya harus hidup untuk Islam.
Yang kedua adalah an akuna mu'minan wujubul amali lil Islam. Jadi yang pertama untuk komitmen terhadap harokah dakwah ini, yang pertama adalah an a'isu lil Islam. Saya harus hidup untuk Islam. Nanti kita lihat bagaimana hidup untuk Islam ini versinya bagaimana. Ada dua versi. Ya. Nanti akan kita jelaskan secara pelan-pelan. Yang kedua al-intima' lil harokah. Ini yang kedua adalah an akuna mu'minan. Saya harus menjadi seorang mukmin wujubul amali lil Islam. Yang saya akan wajibkan diri saya beramal untuk Islam. Bukan hanya hidup untuk Islam, tapi beramal untuk Islam. Ya. Kita masuk pada poin yang pertama. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Silahkan yang punya buku silahkan dicatat. Yang pertama dari al-intima' lil harokah, komitmen terhadap pergerakan dakwah yang pertama adalah saya hidup untuk Islam, an a'isu lil Islam. Dan di sini ada dua golongan. Golongan pertama adalah sinfun ya'isuna lid dunia. Kelompok pertama adalah hidup hanya untuk dunia. Hidupnya hanya untuk dunia. Dia hanya menyandang label Islam dalam KTP, tapi kehidupannya dipenuhi dengan gemerlapan dunia. Sinfun ya'isuna lid dunia. Ini untuk yang hanya hidup untuk Islam. Yang pertama adalah hidupnya hanya untuk dunia saja. Kalaupun dia mengerjakan urusan akhirat, itu hanya sekedar yang bisa dia lakukan saja. Sekedar menunaikan kewajiban-kewajiban Islam saja. Seperti sholat, yang penting sholat sudah. Nggak tahu khusyuk dan tidaknya nggak tahu. Yang penting saya puasa ikut-ikutan saja. Nggak tahu syarat-syarat diterima atau tidaknya, ghibah jalan terus. Inilah orang yang yang hidupnya hanya untuk Islam. Tapi tidak mempelajari Islam itu. Karena tidak mewajibkan dirinya untuk beramal terhadap Islam. Ya. Yang kedua dari poin yang pertama ini adalah unasun dha'i'una baina amrain. Orang yang hidupnya enggak jelas, enggak dunia, enggak Islam, enggak dunia, enggak akhirat. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tidak juga ke sana, tidak juga kemari. Enggak jelas hidupnya. Dibilang dia untuk dunia, nyari makan enggak mau juga, nyari uang enggak mau juga. Cuman rampok sana, rampok sini. Begal sana, begal sini. Inilah orang yang hidupnya tidak jelas. Ya. Yang ketiga, unasun ya'tabiruna dunya mazra'atal akhirah. Kemudian yang ketiga adalah manusia yang menjadikan dunia ini ladang untuk akhiratnya. Menjadikan kehidupan dunia ini adalah ladang untuk akhiratnya. Sehingga dia melakukan amalan-amalan yang nanti akan dia tuai, yang nanti akan dia dapatkan, dia panen ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya'tabiruna dunya mazra'atal akhirah. Dia akan menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk akhiratnya. Apapun yang dia lakukan, dia berusaha untuk menjadikan itu sebagai ladang amal yang nanti akan dia panen di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, sinfun ya'isuna lil Islam. Kelompok yang kedua adalah dari poin yang pertama tadi, bisa dipahami, ya. Dari kelompok yang pertama tadi, yang pertama adalah an a'isu lil Islam. Saya hidup untuk Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Al-intima'u lil harakah itu ada dua. Kita tuliskan. Al-intima'u lil harakah. Lil harakah. Ya. Komitmen terhadap pergerakan dakwah itu ada dua. Yang pertama adalah an-a'isu lil Islam. Ya.
Saya hidup untuk Islam. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Saya hidup untuk Islam. Poin yang pertama ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah ya'isuna lid dunia. Dia hidup hanya untuk dunia. Ya, kita ini saja. Hidupnya hanya untuk dunia. Kita tidak tulis lengkapnya. Hidup hanya untuk dunia. Kemudian, ya, dha'i'una baina amrain. Ya. Baina dia menyia-nyiakan keduanya, tidak juga untuk Islam, tidak juga untuk akhirat, tidak juga untuk dunia. Dia menyia-nyiakan kedua-duanya. Dia tidak mau untuk dunia, dia juga tidak mau beramal untuk akhirat. Ini nggak tahu hidupnya mau bagaimana. Mungkin dia mau cari uang, tapi tidak mau bekerja dengan cara membegal, dengan cara mencuri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dari poin yang pertama ini tadi, ya, hidup untuk Islam. Ya. Yang ketiga adalah, ya, unasun ya'tabiru lid dunya mazra'atal akhirah. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dia menjadikan dunia ini ladang untuk negeri akhiratnya. Ya. Dia jadikan dunia ini sebagai ladang untuk mendapatkan akhiratnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kaifa a'isu lil Islam? Bagaimana saya hidup untuk Islam? Bagaimana semestinya kita hidup untuk Islam? Mungkin kalau dulu kita pernah ingat, mungkin saya pernah menyaksikan tayangan tapi tidak secara utuh. Dan itu sebenarnya sindiran buat kita kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia, yaitu film Islam KTP. Ada yang pernah nonton film ini secara sempurna? Islam KTP. Mungkin orang asik nonton tapi mereka tidak menyadari kalau itu berbicara tentang mereka. Lalu bagaimana kita hidup untuk Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Bagaimana semestinya kita hidup untuk Islam ini? Kaifa a'isu lil Islam? Bagaimana saya hidup untuk Islam? Bagaimana saya hidup untuk Islam? Bagaimana saya hidup untuk Islam? Yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana semestinya kita hidup untuk Islam? Dari ketiga hal ini tadi. Yang pertama, idrakul ghayah minal hayah. Ini yang pertama solusi. Setelah kita tahu hidup untuk Islam itu mau bagaimana, yang pertama adalah idrak. Idrakul ghayah. Idrakul ghayatul hayah. Mengetahui tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita di permukaan bumi ini Bapak Ibu yang Allah muliakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan hidup utama manusia ke permukaan bumi ini. Kalau ini tidak terjadi, tidak terpenuhi, maka tidak ada ubahnya manusia seperti kaki empat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada ahlul mujahid. Dia mengatakan, kalian berzikir, kalian baca Quran, kami berjihad membantai musuh, kalian main-main. Subhanallah. Kenapa? Karena tujuan hidup adalah untuk mengetahui mana amalan yang harus kita prioritaskan pada saat itu. Jadi tahu tujuan hidup itu apa. Itu yang pertama. Bagaimana kita hidup untuk Islam. Yang kedua, idraku qimatad dunya minal akhirah.
mengetahui qimah. Qimah itu harga. Ad-dunya minal akhirah. Kita tahu harga dunia dibandingkan akhirat. Berapa sih dunia dibandingkan akhirat? Kalau kita nggak paham perbandingan dunia dengan akhirat, maka tujuan kita untuk dunia selamanya. Kita tidak mengetahui harga dunia dibandingkan akhirat. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidak adalah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali sekecil saja. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun. Dan tidak adalah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti orang bermain-main saja. Kita lompat sana lompat sini, mati, hilanglah dunia, berikutnya adalah akhirat. Wal akhiratu khairul laka wa abqa. Dunia lebih kekal dibandingkan akhirat, lebih kekal dibandingkan akhirat. Nah, yang kedua, bagaimana kita hidup untuk Islam? Idraku qimatad dunya minal akhirah. Kita harus tahu harga dunia dibandingkan akhirat. Sehingga hidup kita itu kita tahu mempergunakan bagaimana harus kita dengan dunia ini. Dari pagi baru buka mata sudah dunia yang kita pikirkan. Akhiratnya nanti. Makanya ibu-ibu yang Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah dikeluarkan oleh seorang anak. Dan ini mungkin sudah pernah dikisahkan. Seorang anak mengeluhkan kepada ayahnya. Karena seorang anak mengatakan kepada ayahnya, ayah, anaknya punya tabungan. Kemudian dia membongkar tabungannya dan mengatakan kepada ayahnya, setelah pulang kerja biasanya ayahnya ketika pulang kerja mendapatkan anaknya sudah tidur. Tapi kali ini anaknya menunggu di ruang tamu tidak tidur. Dia tunggu ayahnya pulang. Setelahnya ayahnya pulang, ayahnya capek, dia bilang, kenapa belum tidur nak? Ya, saya nunggu ayah. Tidur sana, ayah capek. Tidak, saya nunggu ayah. Setelah dibentak, anaknya menangis, ya, dan lari ke kamarnya. Tiba juga sang ayah dan mengejarnya. Tidak tega oleh ayahnya membentak anak sampai nangis. Akhirnya dikejar anaknya dan duduk di sampingnya dan memeluknya dan mengatakan, emangnya kenapa nak? Kamu belum tidur dan kamu sudah tidur, sekarang tidak tidur. Kenapa? Iya. Dia keluarkan uang dari kantongnya. Dia mengatakan, ayah, saya punya uang 50.000. Saya tahu gaji ayah dalam satu hari itu mungkin 3 kali lipat daripada ini. 150.000 atau mungkin 100.000. Dan saya akan bayar ayah 50.000. Ayah setengah hari harus duduk dengan saya. Karena mulai mata saya belum terbangun, ayah sudah pergi, dan ayah pulang saya juga tertidur. Jadi kapan ayah melihat saya itu terbangun? Saya ingin bayar ayah setengah hari, ayah duduk dengan saya setengah hari. Saya bayar 50.000. Sampai di sini sudah paham bagaimana apa yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Bagaimana seseorang terhadap dunia, mulai dari buka matanya dia pergi, kemudian pulang kembali, sampai anaknya pun tidak tersentuh oleh pendidikan atau ilmu. Makanya oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar, celaka hamba yang mengejar dinar, ta'isa abdul khabisah, dan celakalah orang yang mengejar khabisah. Ini menjadi sindiran buat kita Bapak Ibu yang muliakan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Orang yang pada hari ini bobrok bisnis ini, buka bisnis baru. Sudah berhasil bisnis ini, buka lagi bisnis yang baru. Berhasil ini, buka lagi bisnis yang baru. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak manusia, kalau seandainya sudah mendapatkan satu lembah emas, dia masih menginginkan lembah yang kedua. Kapan dia akan merasa puas? Sampai disumpal mulutnya dengan tanah baru dia merasa puas. Maknanya apa? Mati baru dia berhenti untuk mengejar dunia. Begitulah tabiat manusia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendapatkan selembah emas, belum puas dia mendapatkan lembah yang berikutnya. Kapan dia merasa puas? Sampai disumpal mulutnya dengan tanah. Mati baru dia berhenti untuk mengejar dunia.
Orang seperti ini dia tidak tahu hidup itu untuk apa, dia tidak tahu harga dunia dibandingkan akhirat. Kalau dia tahu akhirat itu lebih kekal, maka dia akan lebih memperhatikan dunia dengan akhiratnya. Para ulama kita mengatakan, ad-dunya wal akhirah likullin minhuma banun. Dunia dan akhirat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia punya generasi kata ulama kita. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian generasi-generasi yang mengejar akhirat, jangan menjadi generasi yang mengejar dunia. Karena kalau akhirat yang kalian kejar, kalian akan puas. Tapi kalau dunia yang kalian kejar, pasti kalian tidak akan puas. Dia sudah bekerja, yang sebelumnya mungkin hanya sepeda ontel dia dapat. Setelah dia bekerja, dapatlah dia beli sepeda motor yang butut, walaupun tidak cash. Setelah itu apakah dia puas? Tidak. Dia kepingin beli yang baru. Setelah dapat yang baru, apakah dia puas? Tidak. Dia pingin mobil. Setelah dia beli mobil, apakah dia puas? Tidak. Dia pingin pesawat. Begitulah kehidupan dunia. Tidak akan pernah terasa puas. Kenapa? Karena dia tidak tahu harga dunia dibandingkan akhirat. Yang ketiga, idraku hatmiyatal mauti wal ittighadu bihi. Ini yang ketiga. Bagaimana kita hidup di dunia, hidup untuk Islam ini. Ya. Hatmiyatul maut. Kita mengetahui kematian itu sesuatu yang pasti, wal ittighadu bihi. Wal ittighadu. Wal ittighadu. Kita mengetahui kematian itu sesuatu yang pasti dan kita mengambil pelajaran darinya. Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in, ya. Ini idraku hatmiyatal mauti, mengetahui kematian itu sesuatu yang pasti. Wal ittighadzu bihi, dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Apa yang kita ambil pelajaran? Siap-siap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maka ambil pelajaran darinya kalau kita juga mati. Jangan sempat kita bermaksiat kita dimatikan oleh Allah. Wal iyadu billah. Ibrahim bin Adham mengatakan, ketika ada orang mengeluhkan kepadanya, ya Ibrahim bin Adham, aku mengeluhkan 10 tahun. Ini 5 Bu ya, 5, tambah 5 lagi. 10 tahun. Ya. Saya berdoa kepada Allah, tapi tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa kata Ibrahim bin Adham? Ada 10 faktor yang menjadi sebab doamu mungkin tidak terijabahi. Di antaranya kata Ibrahim bin Adham adalah engkau ikut mengantarkan jenazah ke kuburannya, bahkan engkau memasukkan ke liang lahatnya, tapi engkau tidak menjadikan itu pelajaran terhadap dirimu. Tidak menjadikan engkau siap-siap untuk mati, bahkan engkau tetap bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Itu menjadi sebab ya hati kita mati. Sehingga kita itu tidak tahu hidup Islam itu bagaimana. Kalau bagaimana hidup untuk Islam itu, mengetahui kematian itu sesuatu yang pasti, wal ittighadu bihi. Sehingga kita itu siap-siap. Sehingga ini tadi nggak berlaku, ini nggak berlaku, ini tidak berlaku, inilah yang berlaku kesemuanya ini. Dunia kita jadikan ladang untuk akhirat. Ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini kalau kita perlambat, takutnya waktunya habis. Yang berikutnya adalah idraku haqiqatil Islam. Mengetahui hakikat Islam, ya. Mengetahui hakikat Islam. Apa sih Islam itu? Saya tanya, Islam itu apa? Bapak Ibu yang Allah muliakan, santri, kita tanya santri saja. Ya, idraku haqiqatil Islam. Ya. Mengetahui kebenaran atau hakikat Islam. Islam itu apa sih?
Apa itu Islam? Alia, apa itu Islam? Islam itu apa? Tunduk, patuh. Itulah Islam. Itu secara bahasanya. Al-Islam kalau dalam hadis Jibril dikatakan al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah dan seterusnya. Itulah Islam. Apakah berarti ini kita sudah resmi menjadi orang-orang yang beriman? Tidak. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengatakan kami sudah beriman. Apa kata Allah kepada Nabi? Katakan sama mereka, hai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami sudah Islam. Kenapa? Karena ini baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti untuk Islam yang benarnya itu nanti pada poin yang kedua. Kayaknya malam ini nggak sempat. Kita ucapkan, kita sebutkan, nggak akan sempat. Ini ya, mengetahui hakikat Islam. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk bagaimana kita hidup untuk Islam ini, ya, idraku, ya, hakikatu, ya, hakikatul jahiliyah. Hakikatu mengetahui hakikat jahiliyah, kebodohan. Ya. Mengetahui hakikat kebodohan. Pemikiran-pemikiran yang dapat merusak Islam harus kita ketahui. Apa intinya di sini adalah inti daripada ini sebenarnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, at-tafaqquh, at-ta'allum, belajar dan terus belajar Islam. Kalau ngaji saja kita mikir-mikir untuk datang, ngaji saja kita malas-malas, maka bagaimana kita akan mengenali hakikat jahiliyah dan Islam itu sendiri? Ngaji saja kita susah, ya, tidak mau menghadiri, tidak mau belajar. Kami pembisnis, jadi nggak usah belajar. Yang belajar itu santri-santri pesantren saja. Kami sekolah umum, nggak perlu belajar lagi. Kami bukan dunianya itu. Kalau begitu kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup kita cuma di sini. Hidup kita cuma di sini. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah kita sebutkan tadi, hidup untuk Islam itu yang pertama, hidup hanya untuk dunia. Yang kedua, mengabaikan keduanya. Yang ketiga, menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Maka bagaimana mestinya kita beribadah tentang Islam ini, hidup tentang Islam ini? Inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang mesti kita lakukan kalau kita hidup untuk Islam. Yang pertama tadi adalah idrakul ghayatil hayah, ya, mengetahui tujuan hidup. Yang kedua, mengetahui harga dunia dibandingkan akhirat. Yang ketiga adalah mengetahui bahwa kematian itu satu yang pasti dan kita siap-siap untuk mati. Ada peringatan kita dapatkan dalam pengajian-pengajian tentang pentingnya menjaga sholat. Kita jaga. Ada peringatan di dalam pengajian bahwasanya pentingnya bagi kita seorang wanita untuk menutup seluruh badan kita kecuali wajah dan telapak tangan kita. Maka kita wajib lakukan itu. Itulah makna mengetahui hakikatul Islam dan mengetahui hakikatul jahiliyah. Dengan kita belajar, kita mengetahui Islam itu bagaimana. Sehingga kita tidak menjadi orang Islam ikut-ikutan. Orang Islam hanya berada di dalam KTP. Ya. Kalau kita mengetahui ini, maka jadilah kita orang yang sempurna dalam hidup dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya. Ini panjang lagi, takutnya nanti nggak cukup. Kalau kita masuk yang kedua ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada namanya sinfun, ya,
Ya, yaisuna lil Islam. Ya. Ada kelompok kedua, mereka hidup untuk Islam secara amalan, ya, secara amalan. Ini nanti kita akan, mungkin kalau ada waktu yang lain kita sebutkan pada waktu yang lain. Karena kalau malam hari ini takutnya ini tidak terkejar. Atau kita sebutkan yang kedua saja. Setelah yang pertama ini kita sebutkan secara cepat saja Ibu sekalian. Yang pertama ada tadi adalah al-intima' lil harakah, komitmen terhadap pergerakan dakwah. Yang pertama, a'isu lil Islam. Saya hidup untuk Islam. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang akan kita bahas, an akuna mu'minan biwujubil amali lil Islam. Ya. Saya yang kedua adalah an akuna mu'minan, ya. An akuna mu'minan, ya. An akuna saya akan menjadi seorang mukmin. Yang bagaimana orang mukmin bagaimana? Biwujubil amali lil Islam. Ya, biwujubil amali lil Islam. Yaitu saya akan menjadi seorang mukmin yang wajib beramal untuk Islam. Dan ini ada 5 juga. Silakan ditulis Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah wujubu mabda'an. Wajib secara pasti. Wajib beramal secara mabda', secara pondasi. Wajib beramal untuk Islam secara pondasi, secara keyakinan. Yang kedua, wujubu hukman, wajib secara hukum. Secara hukum kita wajib beramal untuk Islam. Yang ketiga, wujubu daruriyatan, wajib secara daruri. Inilah yang akan mungkin di akhir-akhir fase kehidupan kita, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Secara hukum mungkin diwajibkan, tapi secara hukum lain itu bertentangan dengan hukum wajib. Apa contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan? Wujubu daruriyan, wajib secara daruri. Wajib secara daruri. Kalau yang pertama tadi wajib secara pasti. Yang kedua wajib secara hukum. Memang kita wajib beramal untuk Islam secara hukum. Kita wajib semuanya beramal untuk Islam. Tapi yang ketiga wajib beramal untuk Islam secara daruri, secara darurat, terpaksa. Apa contohnya bisa kita ambil di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan? Ikut dalam kepemilihan pemimpin hari ini. Bagaimana hukum intikhab, bergabung dalam memilih dalam pemilu hari ini? Hari ini. Apa hukumnya? Dan apa hukum pemilu dalam Islam? Itu sistem, bukan sistem Islam. Itu sistem kufur. Sistem Islam dalam kepemimpinan itu hanya beberapa hal. Pertama adalah dipilih langsung. Ditunjuk langsung. Ya. Seperti kepemimpinan siapa? Umar langsung ditunjuk oleh Abu Bakar. Pemilu bukan sistem Islam. Namun hari ini itu sebagian ulama mewajibkan secara daruri. Kenapa? Karena sudah persaingan akidah hari ini. Persaingan akidah hari ini. Bahkan dulu orang-orang Islam tidak ada yang mencalonkan diri. Karena itu sistem bukan sistem Islam. Tapi setelah bermunculannya orang-orang yang bukan berpemikiran Islam, bahkan ada orang-orang yang di luar Islam, sehingga kita untuk meminimalisir kerusakan ketika mereka naik, maka diwajibkan juga untuk kita memaksakan diri kita hari ini secara terpaksa untuk memilih pemimpin-pemimpin yang sedikit cenderung kepada Islam. Dan itu disimpulkan dalam kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan terpaksa, maka sesuatu yang dilarang tadi dibolehkan untuk kita ambil. Bahkan idza tazahama bainal mafsadataini qudimal adna minal mafasid. Kalau ada dua kerusakan, pilih kerusakan yang paling kecil.
Kalau pemimpin yang tidak tidak berpihak kepada Islam, itu kira-kira darurat mafsadatnya lebih besar atau tidak? Besar. Lalu kita memilih itu juga merupakan mafsadat, kerusakan dari satu sisi, karena itu bukan sistem Islam. Tapi ketika pemimpin Islam ini yang naik, pasti kerusakan akan lebih kecil. Maka kita memilih kerusakan yang lebih kecil daripada kerusakan yang lebih besar tadi. Itulah sebagian dikatakan wujubu doruriyan, wajib secara doruri, bukan secara hukum. Secara hukum itu tidak wajib, tapi secara daruri itu menjadi wajib. Kenapa? Karena sudah persaingan kepemimpinan hari ini. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, wujubu fardiyan wa jamaiyan, wajib secara pribadi dan jamaah. Ya. Maka kita harus wajib menjadi seorang mukmin, ya, yang beramal untuk Islam. Yang beramal untuk Islam, wajib kita secara pribadi dan berjamaah dalam komitmen terhadap pergerakan dakwah itu sendiri. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat kita sampaikan dari judul kita malam hari ini, Al-Intima'u lil Harakah, komitmen terhadap pergerakan dakwah Islam. Mudah-mudahan dua hal ini tergambar buat kita bagaimana kita hidup untuk Islam, ya. Sudah ada jawaban di depan ini, maka tinggal kita memaksimalkan wujubul amali lil Islam an akuna mu'minan. Saya akan menjadi seorang mukmin yang wajib beramal untuk Islam, bukan wajib untuk bermaksiat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan selebihnya kami berikan kepada moderator untuk menutup kajian kita. Dan mungkin kalau memang ada pertanyaan nanti kami persilakan dari moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz. Materi hari ini setelah mengajarkan kepada kita masuklah kami Islam secara kafah keseluruhan. Mudah-mudahan materi ini dapat jadi pedoman kita sebagai landasan untuk hidup sehari-hari. Kami mintakan jamaah untuk meramaikan mengaji malam ini biar lebih berkembang wawasan kita. Untuk bertanya, silakan. Ada waktu. Ibu, mau tanya? Sudah paham. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup. Untuk informasi saja pada malam hari ini, sebelum Ustaz Dedi ingin diusahakan dari Ustaz mengisi, cuma karena demam, tikusnya kambuh. Insyaallah ke depan kalau memang tidak ada halangan, beliau akan mengisi Ustaz. Coba nanti jadwalkan aja. Beliau nanti dia sampaikan karena ini momentumnya tentang pesta demokrasi. Seperti saya sampaikan tadi, materinya tentang kepemimpinan, sedikit kita singgung. Kondisi dalam darurat secara nasional dan internasional. Beliau nanti insya Allah akan materi disampaikan tentang bagaimana kondisi hari ini. Apakah kita sebagai penonton atau pemain? Dan nanti insya Allah nanti materi secara khusus, tapi tidak membawa beliau sebagai caleg. Karena hari ini saudara-saudara kita yang mencalonkan diri agak sulit. Jadi nanti kami harapkan berjamaah kalau memang jadi insya Allah Ustaz Dedi yang mengisi, beliau tidak mau secara caleg tapi secara kajian, secara keilmuan. Nanti bagaimana pandangan secara Islam memilih pemimpin. Mungkin ibu-ibu yang tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup pengajian malam ini. Mari kita bacakan doa karatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.